Banyak pemberitaan di berbagai daerah di tanah air yang sangat terdampak secara ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19, yang mana banyak pekerja, terutama karyawan perusahaan swasta, yang terpaksa dirumahkan. Terkait itu, masyarakat Kabupaten Serian patut bersyukur karena belum ada pekerja dari perusahaan swasta yang mesti dirumahkan. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Budi Rahman, yang mengaku bersyukur bahwa berdasarkan informasi yang mereka kumpulkan, sampai saat ini tidak ada pekerja atau karyawan yang dirumahkan ataupun di-PHK. Baik karyawan yang bekerja di sektor usaha formal dan informal, perusahaan besar swasta, maupun yang bekerja di hutan tanaman industri. Berangkat dari fakta tersebut, dirinya menilai bahwa perusahaan-perusahaan dan investor yang berinvestasi di Kabupaten Serian cukup menjaga stabilitas usaha mereka. Selain itu, surat himbauan yang mereka teruskan dari Kementerian Tenaga Kerja Provinsi dan Kepala Daerah agar perusahaan mengantisipasi masuk dan menyebarnya wabah COVID-19 ke perusahaan juga direspon dengan baik oleh perusahaan dengan menerapkan anjuran pemerintah. Budi Rahman menerangkan bahwa sampai saat ini, karyawan perusahaan tetap bekerja seperti biasanya di perusahaan-perusahaan yang ada, namun diharuskan menerapkan protokol kesehatan, baik social distancing maupun physical distancing. Selain itu, dikatakannya para karyawan di perusahaan-perusahaan juga dilengkapi dengan APD, masker, dan sarung tangan, serta melayani rapid test di klinik perusahaan. Selain itu, jam kerja pun diatur sedemikian rupa sehingga memenuhi anjuran physical distancing. Oke, ingin meminta informasi seputaran masalah yang ada di Dinas Tenaga Kerja terkait dengan kondisi saat ini dalam hal kita masih menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bagaimana informasi tentang tenaga kerja yang ada di wilayah hukum Kabupaten Serian, terutama di PBSKS atau Perkebunan Besar Kelapa Sawit yang ada di wilayah Kabupaten Serian, apakah ada di antara beberapa perkebunan tersebut atau korporasi tersebut yang merumahkan karyawannya? Baik, terima kasih. Untuk informasi yang terkait dengan tenaga kerjaan, khususnya dampak dari COVID-19 ini terhadap pekerja yang dirumahkan ataupun yang di-PHK. Alhamdulillah sampai dengan sekarang ini informasinya tidak ada satupun ya yang dirumahkan atau di-PHK, baik dari sektor formal, PBS, IUPHK, HTI itu tidak ada. Untuk formalnya pun sampai dengan sekarang ini, yang informalnya pun kami masih menunggu laporan di lapangan dari staf kami. Sudah mendata juga, dan informasi sampai dengan saat ini juga memang tidak ada terdampak COVID-19 dari pekerjaan mereka. Dalam hal ini perusahaan ataupun yang berinvestasi di Kabupaten Serian cukup menjaga stabilitas usaha mereka di perkebunan di Kabupaten Serian khususnya. Dan dari perusahaan HPH pun, HTI itu tidak ada yang dirumahkan ataupun di PHK. Kemudian untuk surat sudah sekitar 1 bulan yang lalu sudah kami layangkan juga, meneruskan surat dari Kementerian Tenaga Kerja, Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan Bupati Serian terkait dengan menghadapi dan mencegah dari COVID-19 ini masuk ke areal mereka. Tidak ada yang tidak ada perusahaan ini yang melanggar aturan. Itu pun kami terus update laporan itu dari manajemen ataupun HRD yang dari perusahaan di Kabupaten Serian, dan komunikasi bisa
berlanjut lancar. Mungkin ada kendala mungkin terkait dengan kondisi ya sinyal kurang bagus itu, tapi kemudian beberapa hari itu masih bisa kita komunikasi, ada komunikasinya lah, walaupun ada beberapa hari itu. Untuk di wilayah perusahaan sendiri kan kita ada himbauan dari pemerintah supaya jangan mengumpulkan banyak orang di satu wilayah tertentu. Secara otomatis kita di kantor pemerintah juga kan seperti itu. Di kantor perusahaan kan pasti juga kan ada himbauan semacam itu juga. Karyawan-karyawan juga yang sering bongkar muat dan sebagainya. Apakah mereka itu pekerjaannya di A+ atau bagaimana? Untuk keadaan waktu ya, pekerjaan waktu kerja di perusahaan di wilayah Kabupaten Seruyan sendiri ini memang seperti biasa saja, tapi untuk memang mematuhi dari protokol kesehatan terhadap social distancing dan menjadi kemana physical distancing itu tentu ada pengaturan sendiri. Pada umumnya sudah biasa yang diatur dalam protokol kesehatan dan itu dipatuhi oleh semua lapisan di perusahaan di Kabupaten Seruyan, dan mereka pun dilengkapi dengan ada APD segala, ada yang masker, sarung tangan lengkap, sampai dengan ada rapid test kan yang ada di klinik-klinik mereka, itu pun diberi jarak. Bahkan pengaturan jam kerja pun ini tidak masalah, cuma diatur secara physical distancing dan tidak melakukan berkerumunan massa yang banyak, jumlahnya banyak. Tetap pekerjaan seperti biasa jalan. Ya. Dan kami sampaikan juga terkait dengan kasus-kasus hubungan industrial di Kabupaten Seruyan, kami sampaikan kembali informasikan bahwa penanganan walaupun dengan adanya dampak COVID-19 ini, tapi kasus tetap ada dan proses penyelesaian tetap kita jalankan mengenai lewat dengan via WA, telepon segala. Apalagi sekarang kami sudah meluncurkan aplikasi Pahari, pelayanan pengaduan hubungan industrial. Jadi pas dengan 1 Mei kemarin, May Day, Hari Buruh, aplikasi itu kami luncurkan dan launchingnya mungkin dalam keadaan normal nanti kami launching. Jadi kasus ini memudahkan lagi di situ, lengkap sudah dengan, dan ini sudah mudah untuk semua perusahaan, baik pihak perusahaan itu pastinya memudahkan, mempercepat mereka sehingga kasus itu tidak cepat terselesaikan, dan juga para pekerja itu hak-haknya, tuntutannya bisa terpenuhi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan 13/2003 tenaga kerjaan dan 2/2004 mengenai hubungan industrial. Dan aplikasi ini sangat membantu dan bisa diunduh atau di download lewat ini Play Store dengan mudah. Ini memudahkan karena kami berpikir dengan keadaan seperti ini jelas dengan offline tatap muka tidak bisa kita komunikasikan, asalkan pihak perusahaan juga dalam hal ini dengan arif bijaksana mereka mau menyelesaikan ini, mau benar-benar menyelesaikan. Nah, dan yang mungkin yang ada agak terhambat kendalanya itu ya mungkin komunikasi saja yang tidak sinkron ya, karena karena perlunya ada penanganan yang memang ada juga yang tatap muka dalam hal ini seperti penyampaian dari ada kasus tenaga kerja yang perlu membuktikan atau mendatangkan saksi. Ada juga yang hak tuntutannya terkait dengan dia diminta diberhentikan, tidak sanggup lagi bekerja karena
kondisi tidak memungkinkan, ada juga memang ada kesalahan pekerja sendiri atau bagaimana, tapi hitung-hitungannya tetap di secara matematik akan dibayarkan juga oleh pihak perusahaan. Dan dengan aplikasi ini juga itu tadi, jadi bisa terhubung semua. Ini dalam tahap masih berproses karena aplikasi Pahari ini ada di Google itu kan lama prosesnya dengan tahap penyempurnaannya. Tapi kita luncurkan dulu karena itu masih kita bisa menanggapi dalam hal itu. Kalau halnya kita menerima dengan WA ataupun telepon itu kan kadang bisa kita tidak bisa tercover berkas apa. Kalau ini kan jadi satu masuk di sana, lengkap sudah. Karena di situ ada mengenai syarat dan sebagainya, situ peraturannya pun ada di dalam, itu bisa dibuka. Dan ini kami informasikan juga khusus para yang terkumpul di dalam serikat pekerja yang ada di grup-grup di perusahaan, itulah bisa membantu di situ para pekerja, wadah mereka di situ serikat pekerjanya. Jadi itu harus wajib aplikasi Pahari ini dimiliki oleh serikat pekerjanya masing-masing perusahaan. Kemudian yang tadi datanya di 2019 ada 40 kasus penyelesaiannya, di 2020 ini sampai dengan sekarang ya bulan Mei ini ada 16 kasus. Yang 14 ini masih berproses, ada yang sudah tahap penyelesaian dalam minggu ini, ada juga yang masih berproses, artinya ada komunikasi yang perlu waktu. Kadang dari perusahaan itu para penyelesaiannya perlu ada konfirmasi ke pusat dulu, dan juga ke HO mereka, baru ke RO ataupun yang diurusi terkait dengan ini pembayaran mereka di situ. Itu Informasi lainnya sudah. Informasi terkait dengan ini kami menunggu, mudahan surat dari pusat Kemenaker terkait dengan THR perusahaan. Biasanya kalau dulu itu seminggu sebelum Lebaran itu sudah ada surat edaran itu. Perusahaan diwajibkan untuk bayar THR perusahaan. Dan di situ pun ada tergantung liburnya segala kan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi mudahan dalam waktu dekat ini kami juga berkoordinasi dengan provinsi, dalam hal ini Disnaker Transprovinsi, kami masih menunggu surat tersebut, dan nanti kalau memang sudah ada kami bisa langsung sampaikan ke mereka, dan ini agar menjadi perhatian khusus untuk perusahaan, karena dalam kondisi seperti ini tidak bisa apa-apa pekerjaan, juga dari tambahan di dalam tunjangan hari raya ini harus dibagikan pada mereka para pekerja. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Surian, Tim Liputan Info Surian melaporkan.